Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisri Najija Adi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modifikasi rancangan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Baik, untuk yang pertama, saya sudah mencantumkan link Google Drive yang berisi modul ajar sebelum dimodifikasi dan modul ajar yang sesudah dimodifikasi. Modul ajar sebelum dimodifikasi saya namakan RPP 1 dan modul yang sudah dimodifikasi saya namakan RPP 2. Selanjutnya, yang ditambahkan dari RPP sebelumnya yang sebelumnya tidak ada, saya menambahkan identitas modul, kompetensi awal, sarana prasarana, target peserta didik, dan pemahaman bermakna. Berikut ini jabarannya. Identitas modul berisi informasi nama penyusun, satuan pendidikan, mata pelajaran, judul modul, kelas dan fase, dan alokasi waktu. Sedangkan untuk kompetensi awal berisi informasi kemampuan awal apa yang menjadi syarat untuk mempelajari modul ini. Peserta didik harus sudah memahami apa dulu sebelum mempelajari modul ini. Kemudian, pada sarana prasarana, modul sebelumnya tidak mencantumkan lengkap sarana dan prasarananya, maka saya modifikasi dalam modul ini. Pada sarana, saya menambahkan beberapa bahan untuk dijadikan sumber belajar seperti buku paket, e-book, portal pembelajaran, edukasi di internet, teks iklan, video pembelajaran di internet, dan lain-lain. Untuk prasarananya bisa menggunakan perangkat keras seperti PC, laptop, smartphone, tablet, dan headset. Perangkat lunaknya bisa dengan aplikasi pembelajaran seperti Zoom dan Google Classroom, dan kemudian membutuhkan jaringan internet. Untuk target peserta didik, perangkat ini digunakan guru untuk mengajar kelas 10 program keahlian bisnis dan pemasaran, serta pemahaman bermakna yang ditentukan, yaitu peserta didik pada modul ini berkesempatan mempelajari ruang lingkup komunikasi dalam marketing, jenis-jenis komunikasi, etika dan etiket dalam berkomunikasi. Selanjutnya, saya memodifikasi pada tujuan pembelajaran. Pada modul sebelumnya, tujuan pembelajaran memahami berkomunikasi dengan pelanggan. Kemudian, saya modifikasi menjadi peserta didik mampu memahami berkomunikasi dengan pelanggan, peserta didik mampu menerapkan komunikasi dengan pelanggan, peserta didik mampu mengevaluasi berkomunikasi dengan pelanggan, peserta didik mampu menganalisis komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya, pada profil pelajar Pancasila pada modul sebelumnya, peserta didik akan mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan mandiri dalam menyelesaikan masalah. Modifikasi dari saya, maka saya bagi menjadi 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi kedua, kebinekaan global, dimensi ketiga mandiri, dimensi keempat bergotong royong, dimensi kelima bernalar kritis, dimensi keenam kreatif. Dalam beberapa komponen pada modul ajar, antara modul ajar yang sebelum dimodifikasi dan sesudah memiliki beberapa kesamaan, maka yang saya bahas di sini adalah beberapa perbedaannya saja. Tadi sudah saya bahas tentang tujuan dan profil pelajar Pancasila. Pada kali ini saya akan membahas refleksi. Refleksi pada modul ajar sebelumnya itu ditunjukkan untuk guru dan siswa, tetapi tidak dijabarkan refleksinya seperti apa. Contohnya, guru merefleksi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan menganalisa hasil ketercapaian belajar siswa. Kemudian untuk refleksi siswanya, siswa merefleksi pengalaman belajar yang diperoleh pada materi berkomunikasi dengan pelanggan.
Nah, refleksi yang sudah saya modifikasi yaitu saya jabarkan menjadi 5 pertanyaan refleksi untuk guru. Yang pertama, apakah kegiatan membuka pelajaran yang guru lakukan dapat mengarahkan dan mempersiapkan siswa mengikuti pelajaran dengan baik? Kemudian, bagaimana tanggapan siswa terhadap materi bahan ajar yang saya sajikan sesuai yang diharapkan? Apakah materinya terlalu tinggi, terlalu rendah, atau sesuai dengan kemampuan awal siswa? Kemudian bagaimana respon siswa terhadap media yang saya gunakan? Apakah media sesuai dan mempermudah siswa menguasai kompetensi atau materi yang diajarkan? Kemudian, bagaimana tanggapan siswa terhadap kegiatan belajar yang telah saya rancang? Kemudian, bagaimana tanggapan siswa terhadap metode atau teknik pembelajaran yang saya gunakan? Selanjutnya, refleksi untuk siswa saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, siswa tersebut harus bisa mengisi sejujur-jujurnya melalui emotikon yang sudah saya sediakan. Ada beberapa emotikon yang menggambarkan perasaannya setelah mengikuti pelajaran. Kemudian siswa mengisi pertanyaan antara lain, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, apa yang kalian kuasai dari materi ini, bagian apa yang belum kalian kuasai, dan apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya membuka saran dan kritik pada kolom komentar. Jika ada saran, sanggahan, atau kritik, silakan diutarakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.